Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah PPKN. Dan pada pertemuan sekarang ini kita nampaknya sudah memasuki di pertemuan yang ketujuh. Oleh karena itu, minggu depan tentu saja kita akan segera melaksanakan ujian tengah semester ya. Dan soalnya tentu saja adalah yang akan saya buat dari sejak pertemuan pertama sampai sekarang ini. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia ya. Apa itu demokrasi dan bagaimana perkembangan demokrasi di negara kita, tentu saya kira di antara kita semua bisa menilainya apakah kehidupan demokrasi ini semakin baik atau memang mengalami stagnasi atau kemunduran. Untuk melakukan penilaian itu saya serahkan kepada saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa dari berbagai sisi ya. Tapi kalau saya menilai bahwa demokrasi Indonesia tentu saja sudah semakin membaik ya, karena berbagai kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, berkumpul, berserikat, kebebasan pers dan lain sebagainya itu tentu jauh lebih baik ketimbang masa-masa lalu atau ketika kita ada dalam pemerintahan Orde Baru ya. Kawan-kawan sekalian, apa itu demokrasi ya? Demokrasi ini secara etimologis itu bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu berarti rakyat yang berkuasa. Jadi pemerintah itu sesungguhnya hanya dititipi kekuasaan saja oleh rakyat. Jadi kekuasaan yang sungguhnya ada pada rakyat. Jadi kalau pemerintah kemudian tidak dikehendaki rakyat dan sewaktu-waktu harus dimakjulkan atau harus diganti, tentu saja itu bagaimana rakyat. Itulah yang dimaksud dengan rakyatlah yang berkuasa ya, government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat ya. Nah, kalau secara terminologi atau istilah, demokrasi itu adalah negara yang sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyatlah yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Jadi sekali lagi bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dengan kedaulatannya berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, keputusan ada di tangan rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat ya. Kawan-kawan sekalian, Jimli Asidiki mengatakan bahwa dalam sistem partisipatory demokratik kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini yang secara umum sering kita pahami bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kenapa dikatakan dari rakyat? Karena pemerintah yang berkuasa itu asalnya dari rakyat juga. Kenapa oleh rakyat? Karena pemerintah yang berkuasa itu dipilih oleh rakyat. Kemudian kenapa untuk rakyat? Karena pembangunan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah itu tujuannya adalah untuk kepentingan atau untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian berikutnya, bagaimana menurut Henry B. Mayo? Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi itu adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi menurut
Henry Mayo ini, kawan-kawan sekalian, bahwa demokrasi adalah sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas. Jadi misalnya kalau kita pemilu presiden, pemilu bupati, pemilu gubernur, ya siapa yang mayoritas, siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang menjadi pemenangnya. Itu makna daripada kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas, ya, oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala. Juga kita mengalami bagaimana misalnya pemilihan umum, ya, setiap tahunnya itu pemilihan anggota legislatif, di mana rakyatlah yang memilih mereka berdasarkan prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Misalnya kita mau memilih partai A, memilih partai B, memilih Golkar, memilih PKB, memilih Demokrat, memilih P3, memilih Gerindra, itu semua saudara-saudara sekalian harus dijamin bagaimana kita bisa secara bebas menentukan pilihan kita dalam pemilu legislatif tersebut. Kawan-kawan sekalian, berikutnya adalah sejarah perkembangan demokrasi pada masa Yunani kuno. Misalnya demokrasi itu kemudian lahir dari sebuah pemikiran mengenai hubungan negara dengan hukum, ya. Nah, kalau berbicara tentang negara, tentang hukum, itu adalah tentu saja bagian dari demokrasi. Itu terjadi pada zaman Yunani kuno, keempat sampai sampai abad ke-16 Masehi, ya. Demokrasi pada waktu itu tentu saja dilaksanakan secara sederhana dengan cara demokrasi langsung, yaitu seluruh warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi keputusan itu tidak diambil oleh lembaga parlemen atau pemerintah, tetapi diambil oleh seluruh rakyat. Kenapa diambil seluruh rakyat? Karena memang rakyatnya pada waktu itu penduduknya hanya sekitar 300.000 jiwa, ya, sehingga disebut dengan city state, ya, negara kota, ya. Jadi penduduknya sangat sedikit sekali, mereka bisa langsung memutuskan tentang berbagai kebijakan negara. Itu pun kawan-kawan sekalian, yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan itu adalah hanya warga negara yang resmi, ya, dan warga negara yang tidak resmi itu tidak bisa menentukan kebijakan, dan itu pun jumlahnya hanya sedikit yang boleh menentukan kebijakan negara itu. Nah, kawan-kawan sekalian, berikutnya perkembangannya pada pada zaman bangsa Romawi, kemudian demokrasi menjadi lenyap, ya, karena bangsa Romawi itu dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Nah, suku Eropa Barat ini pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi, tentu saja cirinya adalah adanya struktur sosial yang feodal, ya. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus, ya, sebagai petinggi agama dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, ya, para elit, para orang-orang feodal tersebut, ya, orang-orang bangsawan. Nah, sehingga demokrasi itu sempat mengalami kemunduran atau lenyap begitu. Karena apa? Ya karena negaranya bercirikan struktur sosial yang feodal, ya, yang elit begitu, yang dikuasai oleh para bangsawan dan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Nah, dalam perkembangan berikutnya pada abad pertengahan lahir sebuah dokumen yang namanya Magna Carta atau Piagam Besar. Nah, piagam ini kawan-kawan sekalian, di antaranya bagaimana perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris
bahwa raja itu mengakui dan menjamin tentang hak asasi manusia atau hak dan privilege, ya. Bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Tetapi pada zaman ini sesungguhnya raja itu sudah memperhatikan tentang hak dan privilege, ya. Hak asasi manusia dan privilege itu adalah berupa ekspresi dari sebuah warga negara, ya, untuk mengekspresikan diri, kira-kira begitu. Ada dua prinsip Magna Carta, kawan-kawan sekalian, pada masa itu. Kekuasaan raja itu harus dibatasi, kemudian HAM harus didahulukan. Inilah yang bercirikan bahwa kehidupan demokrasi itu sudah berkembang pada masa ini. Nah, berikutnya demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya di abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya. Jadi bagaimana pada masa Renaissance ini, saudara-saudara sekalian, kemudian negara memberikan kebebasan untuk bertindak dan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Nah, peristiwa ini mendorong timbulnya demokrasi dan terjadi reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat, ya. Kemudian berikutnya juga reformasi dimulai di gereja, ya, yang dimotori oleh Martin Luther, ya. Dan ciri demokrasi itu tentu saja adalah adanya pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme, ya. Jadi ini adalah aliran agama dalam Kristen, ya. Sebelumnya agama Katolik, kemudian ada kelompok-kelompok agama Protestan. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, bentuk-bentuk demokrasi. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung, ya. Demokrasi langsung itu tentu saja kita misalnya melakukan pemilu presiden, pemilu bupati, pemilu gubernur, itu kita memilih langsung. Kalau demokrasi tidak langsung itu adalah demokrasi perwakilan. Jadi ketua DPR itu dipilih sebagai pimpinan DPR bukan oleh kita, oleh rakyat, tapi oleh anggota DPR, karena anggota DPR itu adalah wakil kita. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga di sini Torres itu melihat demokrasi dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Yang formal itu menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau presidensial. Sedangkan substantif demokrasi itu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum yang langsung atau pemilihan perwakilan. Jadi demokrasi formal itu adalah sistem pemerintahannya, sedangkan demokrasi substantif itu bagaimana misalnya kawan-kawan sekalian proses demokrasi itu dilakukan melalui proses pemilu. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, perkembangan demokrasi di Indonesia. Tahun 45 sampai 59 ada demokrasi parlementer, ya, yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Tahun 59 sampai 65 demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional, karena Soekarno pada waktu itu memproklamirkan diri sebagai presiden seumur hidup, ya. Gitu kawan-kawan sekalian. Berikutnya periode 66 sampai 98 ini adalah demokrasi Pancasila, era Soeharto atau era Orde Baru, demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem
presidensial ya. 99 sampai sekarang ini demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada sistem multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, yang yudikatif ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Undang-Undang Dasar NKRI itu ternyata tidak pernah ada penyebutan kata demokrasi secara tersurat ya. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi itu ada ya, termuat dalam batang tubuh dari 1945. Nilai-nilai demokrasi itu misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, kalimat ini tidak sedikit pun mengatakan kata demokrasi, tetapi ini adalah menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar itu substansinya adalah menjelaskan tentang demokrasi. Kemudian juga misalnya tentang pemilu yang harus dilakukan secara luber, jujur, dan adil. Itu kalimat demokrasinya tidak ada, tetapi pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu adalah merupakan bagian dari demokrasi. Nah, secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis itu harus mengandung unsur-unsur yang sangat penting. Yang pertama, harus ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Harus ada tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Adanya sistem keterwakilan. Yang kelima, adanya sistem pemilihan kekuasaan yang mayoritas ya. Jadi rakyat itu harus berpartisipasi dalam kebijakan publik. Kemudian ada persamaan hak, adanya kebebasan atau kemerdekaan, adanya sistem perwakilan karena kita punya DPR, punya DPRD, adanya pemilihan kekuasaan mayoritas. Jadi yang mayoritas itu adalah yang menjadi pemenang dan menjadi penguasa. Nah, ini kawan-kawan sekalian, bagan atau struktur lembaga negara sebelum perubahan. Lembaga tertinggi adalah MPR, di bawahnya lembaga tinggi ada MA, DPA, Presiden, DPR, BPK ya. Ini lembaga negara sebelum perubahan. Sedangkan setelah perubahan ini berbeda lagi. Yang paling tinggi itu bukan MPR tetapi Undang-Undang Dasar 1945. MPR ada di bawahnya sama dengan DPR, sama dengan Presiden, sama dengan BPK, sama dengan DPD, sama dengan MA, dan sama dengan MK. BPK itu ke bawahnya ada BPK di provinsi ya. Kemudian Presiden itu ke bawahnya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota ya. Sedangkan Presiden juga ada Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian juga Mahkamah Agung, di dalamnya ada ada beberapa lembaga-lembaga kehakiman, ada lingkungan peradilan umum, ada peradilan militer. Ini adalah bagian dari lembaga-lembaga negara setelah sebelum perubahan UUD 45 dan setelah perubahan UUD 45. Saya kira itu kawan-kawan sekalian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, nanti akan saya share materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.